Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Martaningsih, NPM 1703050006. Nah, di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Selatan yang berjudul Putri Jungjung Buih. Nah, singkat cerita, Putri Jungjung Buih itu berasal dari Kerajaan Amuntai. Nah, Kerajaan Amuntai itu sendiri sangatlah unik karena dipimpin oleh dua raja, yaitu Raja Sukmaraga dan Raja Padmaraga, yang mereka itu ternyata kakak beradik. Nah, mari kita saksikan video cerita rakyat yang berjudul Putri Jungjung Buih. Alkisah, pada zaman dahulu di Kalimantan Selatan, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Amuntai. Kerajaan tersebut sangatlah unik karena dipimpin oleh dua raja, yaitu Raja Padmaraga yang artinya Raja Tua dan adiknya Raja Sukmaraga. Mereka sangatlah adil terhadap rakyatnya. Mereka juga sangat mendambakan seorang anak agar bisa melanjutkan kerajaannya. Raja Padmaraga pun berkata, "Wahai adikku, siapa yang akan meneruskan kerajaan kami ya, jika sampai sekarang kita belum memiliki anak?" Raja Sukmaraga pun menjawab, "Iya kakakku, aku dan istriku sangat mendambakan anak kembar agar bisa melanjutkan kerajaan kita." Tiba-tiba, istri Raja Sukmaraga pun datang dan berkata, "Wahai suamiku, sekarang aku sedang hamil." "Hahaha, yang benar istriku." "Iya benar. Semoga nanti anak kita kembar ya, agar bisa melanjutkan kerajaan Amuntai ini." "Iya suamiku, semoga kelak anak kita anak kembar yang bisa melanjutkan kerajaan Amuntai ini dengan bersikap adil kepada rakyatnya seperti kalian berdua ya." Setelah 9 bulan berlalu, istri Raja Sukmaraga pun melahirkan dua anak kembar perempuan. "Akhirnya, istriku, sekarang kita sudah memiliki dua anak kembar ya." Raja Padmaraga pun memberikan selamat kepada adiknya atas kelahiran anak kembarnya. "Selamat ya, adikku. Kamu sekarang sudah memiliki dua anak perempuan. Semoga kelak nanti bisa melanjutkan kerajaan Amuntai ini." Di dalam hati, Raja Sukmaraga pun sangat iri kepada adiknya, karena mereka sudah memiliki dua anak kembar sekaligus, sedangkan dia belum memiliki anak sama sekali. Dia berharap dia memiliki anak. Tak harus kembar, laki-laki atau perempuan pun akan diterimanya. Raja Padmaraga selalu berdoa dalam hati agar ia segera diberi petunjuk untuk mendapatkan anak. Pada malam hari, saat Raja Padmaraga tertidur, dia bermimpi seperti diminta untuk bertapa di Candi Agung yang berlokasi di luar kerajaan Amuntai. Keesokan harinya, tanpa menunda-nunda lagi, Raja Padmaraga berangkat bersama pengawal dan tetua istana, yaitu Datuk Pujung. Keesokan harinya, Raja Padmaraga dan Datuk Pujung menuju ke Candi Agung. Raja Padmaraga berkata, "Datuk Pujung, jagalah aku selama beberapa hari untuk bertapa di Candi Agung." "Baik Raja, saya akan menjaga Raja Padmaraga."
Selama beberapa hari, Raja Patmaraga bertapa. Dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan petunjuk agar Raja Patmaraga segera mendapatkan anak. Tak perlu kembar, laki-laki atau perempuan pun akan ia terima. Setelah beberapa hari bertapa, Raja Patmaraga dan Datuk Pujung pergi meninggalkan Candi Agung, menuju balik ke istana lagi. Saat perjalanan menuju ke Kerajaan Amuntai, Raja Patmaraga dan Datuk Pujung melewati sungai. Mereka berbincang-bincang. Raja Patmaraga berkata, "Terima kasih ya Datuk Pujung. Kamu telah menjaga saya selama beberapa hari ini. Sebaiknya kita beristirahat terlebih dahulu di tepi sungai." Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Raja Patmaraga terkejut. "Apa itu? Apakah aku tak salah lihat? Bagaimana bisa ada bayi di sini?" tanya dalam hati. Dengan sangat hati-hati, Raja Patmaraga pun mengangkat bayi itu. "Datuk Pujung, bantulah aku menggendong bayi ini." "Siap, Raja." Dengan sigap, Datuk Pujung mengambil bayi itu dari pelukan Raja Patmaraga. Betapa herannya mereka, bayi itu tidak menangis melainkan berbicara. Mereka mendengar kata-kata yang terucap dari mulut bayi itu saat akan dibawa pulang ke istana. "Jangan bawa aku seperti ini. Bawakanlah aku 40 wanita cantik untuk menjemputku. Dan satu lagi, bawakan aku selembar selimut yang ditenun dalam waktu setengah hari." Raja Patmaraga pun menyuruh Datuk Pujung untuk kembali istana dan mengadakan sayembara untuk mendapatkan selimut yang diminta bayi itu. Selain itu, ia juga harus mengumpulkan 40 wanita cantik. Bergegaslah Datuk Pujung kembali ke istana untuk memberitahu Raja Sukmaraga dan membuat sayembara. Sesampainya di istana, Datuk Pujung pun menemui Raja Sukmaraga untuk memberitahu, "Wahai Raja Sukmaraga, di sungai Raja Patmaraga menemukan seorang bayi. Dan bayi itu meminta untuk menjemputnya dengan 40 wanita cantik dan selembar kain yang ditenun dalam waktu setengah hari. Kalau begitu, kamu buat sayembara untuk seluruh rakyat di Kerajaan Amuntai ini." Kemudian, Datuk Pujung pun membuat sayembara. Pengumuman: Raja Patmaraga sedang menunggu kita. Barang siapa mampu menenun selembar selimut bayi dalam waktu setengah hari akan diangkat menjadi pengasuh bayi, kata Datuk Pujung. Mendengar pengumuman itu, seluruh rakyat gaduh dengan bisik-bisikan yang menanyakan siapa kira-kira yang mampu menenun selembar selimut dalam waktu setengah hari. Para wanita pun mulai bekerja dengan menggunakan benang terbaik. Namun, sampai sore tiba, tak seorang pun selesai menenun. Datuk Pujung nyaris putus asa ketika itu tiba-tiba seorang wanita menghampirinya. "Tuanku, ini selimut hasil tenunan saya. Periksalah dengan cermat, apakah selimut ini cukup untuk menyelimuti bayi Raja Patmaraga atau tidak," katanya sambil menyerahkan selembar selimut. Datuk Pujung pun membuka lipatan selimut yang diberikan oleh wanita tersebut. Dan dia berkata, "Wah, indah sekali selimut ini. Siapakah namamu?"
Aku rasa kamu pantas menjadi pengasuh bayi Raja Patmaraga. Kemudian Ratu Kuripan pun menjawab, "Nama saya Kuripan. Saya sangat senang jika Raja Patmaraga berkenan menjadikan saya pengasuh untuk putrinya." Datuk Pujung dan Ratu Kuripan serta 40 wanita cantik pun bergegas menuju sungai untuk menjemput Raja Patmaraga dan bayi perempuannya. Datuk Pujung, Ratu Kuripan, dan 40 wanita cantik pun tiba di sungai, dan Raja Patmaraga pun segera memberikan selimut itu kepada bayi itu, dan dia berkata, "Cantik sekali, karena kau kutemukan terapung di atas buih-buih, maka kau kunamakan Putri Jungjung Buih." Bayi itu tersenyum, seolah setuju dengan nama yang diberikan oleh Raja Patmaraga. Kebahagiaan rakyat Amuntai telah lengkap karena dua raja tersebut sudah memiliki anak. Negeri itu hidup damai, aman, dan sejahtera. Nah, jadi itu cerita rakyat dari Kalimantan Selatan yang berjudul Putri Jungjung Buih. Pesan moral yang dapat saya sampaikan dari cerita tersebut adalah salah satu cara bersyukur kita, yaitu kita harus merawat segala sesuatu yang kita miliki dan kita punya. Dan jika kita menginginkan sesuatu, kita harus benar-benar dan bersungguh-sungguh berdoa dan berusaha untuk mendapatkan suatu keinginan kita sampai keinginan kita itu terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.